Assalamualaikum, berjumpa kembali nih dengan Bang Gans. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bang Gans akan kasih info atau tips nih buat temen-temen. Kita akan ngebersihin bagian sprocket dan bagian rantai. Tentunya bagian sprocketnya akan kita buka dulu ya. Simak sampai selesai supaya kalian tahu bagaimana caranya dan pakai apa aja ngebersihinnya. Untuk membuka sprocket kita membutuhkan kuncinya ya. Kunci sprocket dan pre-wheel beda ya. Karena ini sprocket kita membutuhkan kunci sprocket dan penahan rantai. Nah, seperti ini bentuk kunci sprocketnya. Kemudian yang kita perlukan adalah kunci rantai seperti ini untuk menahan sprocket supaya nggak berputar saat kita buka. Untuk kunci penahannya kita taruh di gigi nomor 2 ya biasanya, supaya lebih enak saat membuka. Jangan taruh di bawah karena akan susah dan keras pastinya. Di paling atas juga kalau bisa jangan di nomor 2 ya teman-teman. Seperti ini kira-kira di nomor 2. Kemudian kita pasang kunci sprocketnya secara menyilang seperti ini. Nah, silang seperti ini ya posisinya. Nah, seperti ini nyilangnya. Jadi kita tekan aja ke arah bawah si bagian kunci sprocketnya. Jadi lebih mudah saat ngebukanya. Kita tarik ini. Nah, ini udah kebuka. Cukup mudah bukan? Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah untuk ngebersihin sprocket dan mengecek bodi prehab apakah masih bagus atau sudah rusak ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka. Ini piece by piece ya, copot-copotan seperti ini. Nah, untuk membersihkan sprocket saya menggunakan minyak tanah karena karakternya minyak tanah itu tidak langsung menyerap, tetapi dia lebih cair ketimbang bensin. Dan setelah kalian mempergunakan minyak tanah, jangan lupa mencucinya dengan air dan sabun yang bersih ya teman-teman. Dan selanjutnya yang kita cek adalah bagian body free hubnya. Ini hanya sebagai contoh. Jika kalian punya di rumah nih, bisa kalian goyangin. Kalau dia masih stabil berarti itu masih bagus ya. Tapi kalau udah agak goyang, berarti itu tanda-tanda kalian mesti beli atau upgrade lagi. Dan untuk teman-teman nih yang belum punya kunci sprocket untuk membuka sprocketnya, tenang aja, kalian nggak usah buka bagian sprocketnya. Tapi yang perlu kalian buka adalah bagian rotornya, supaya bagian
rotornya itu aman dari minyak tanah ya teman-teman, jadi nggak bikin bunyi. Oke, jika bersih-bersihnya udah kelar, selanjutnya itu kita pasang lagi sprocketnya. Nah, untuk masang bagian sprocket ini kita perhatikan ada bagian satu yang paling besar. Ini ada satu sekat yang paling besar, yang lainnya kecil, ini besar sendiri. Di hubnya juga sama kayak gitu, jadi tinggal masuk-masuk aja. Nah, tinggal yang bijian ini kalau kebalik nih, ini kan ada penandanya nih, ada angkanya 15T. Kalau kita kebalik pun dia nggak akan bisa masuk nih teman-teman, kerennya di situ tuh. Kalau masangnya kebalik pun dia nggak akan bisa masuk, jadi harus bener pas baru dia bisa masuk. Nah, seperti ini berarti udah bener ya teman-teman. Dan kemudian pemasangan ring, kalau ring ini bebas ya, karena fungsinya sebagai penyekat aja. Dan selanjutnya kita pasang bagian pengunci bagian depannya. Nah, cukup mudah, bisa kalian praktekkan di rumah daripada kalian nggak kemana-mana dan di rumah aja. Mendingan kalian beresin sepeda dan ngebersihinnya. Selanjutnya itu kita pasang quick release dan pasang bagian bannya ke sepeda. Nah, nanti terakhir kita akan ngelumasin bagian rantai supaya setelah dicuci dan dibersihkan nggak ngebuat bagian rantai dan sprocketnya karatan ya teman-teman. Dan untuk tahap yang terakhir adalah pelumasan rantai dan sprocket ya teman-teman. Ini tahap yang paling menentukan supaya rantai kalian itu awet dan gigi sprocketnya juga awet ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oli singer ya. Oli singer ini biasa digunakan untuk mesin jahit, bisa kalian cari di toko-toko penjual kebutuhan jahit ya teman-teman.
Caranya tinggal kalian tetesin aja, nggak usah banyak-banyak di bagian sela-sela rantai. Cukup sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena kalau kebanyakan akan membuat rantai hitam ya dan kotor. Lalu kita gunakan lap kering supaya meminimalisir bagian oli agar tidak kemana-mana atau sampai kena ke bagian rotor, nanti akan bahaya ya teman-teman. Sampai terkena bisa bunyi bahkan nggak ngerem ya teman-teman. Nah selanjutnya pulinya jangan lupa kalian bersihkan juga. Cukup tekan aja di bagian ujung pulinya sambil kalian puter pedalnya. Ke arah depan boleh, ke arah belakang boleh. Yang penting kalian tempatkan di gigi yang tengah ya. Nah semakin sering kalian lakukan cara ini, maka akan semakin awet nih bagian sprocket dan bagian rantainya, jadi nggak cepet ganti deh. Oke, segitu aja tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.